fakta semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung diponis saya ditahan aja nggak masalah. Ya. Sejak Nazarudin pulang, kita sudah mulai berhitung-hitung nih. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Nazarudin? Akankah ia bisa konsisten pada apa yang telah disampaikan sebelumnya? Nama-nama yang pernah disebut, apakah akan keterangan itu akan dielaborasi beserta dengan bukti-bukti tentu yang kita tunggu-tunggu? Atau justru sebaliknya, bungkam? Sesuai dengan entah itu ada tekanan atau apapun strategi dari pengacara dan sebagainya. Tapi hari ini kita melihat Nazarudin mengeluarkan sebuah surat yang tadi kita sudah kita simak bersama-sama ditujukan kepada Bapak SBY, dan ia mengatakan bahwa ia berjanji tidak akan mengatakan hal-hal yang buruk lagi yang dapat merusak citra Demokrat dan juga KPK asalkan Presiden SBY mau menjamin keselamatan istri dan juga anak-anaknya. Kalau saya ingin Mas Iwan dan Bang Bas memberi komentar dulu melihat surat tadi. Kita sama-sama mencermati bagaimana gaya bahasa Nazarudin selama ia entah itu melalui pesan BlackBerry Messenger, SMS, ataupun Skype begitu. Apakah menurut Anda ini adalah gaya bahasa yang biasa dipakai Nazarudin? Bukan. Pasti bukan. Saya nggak percaya. Tapi kan itu bukan persoalan. Karena itu bisa dibuatkan oleh pengacaranya ya. Karena sebelum ia pulang saja, ia masih menitipkan tulisan tangan dengan... Dari tata bahasa dia sebetulnya tidak menggambarkan seorang penutur yang baik ya. Kita ingat dulu isi BBM, SMS kan bahasa Indonesianya ya cukup unik lah ya. Tanya jadi tanyak. Ya kayak gitu-gitu ya. Berada. Jadi ada orang lain yang membantu Nazarudin membuat surat ini? Iya, mungkin pengacaranya. Tapi yang penting saya kira dicermati adalah kedua pihak, SBY dan Nazar ini sudah terlibat dalam bahasa Inggris, delicate balance of terror. Artinya sekarang kedua pihak ini saling maneuvering karena kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya perlakuan terhadap Nazar waktu dibawa pulang itu dengan pengawalan ketat, lalu pakai pasukan yang pakai topeng ya, pokoknya overacting begitulah ya. Itu menurut saya itu sejenis dengan state sponsor terorisme. Jadi terorisme yang disponsori oleh negara yang ditujukan kepada Nazar. Dan tidak pernah ditujukan kepada tersangka korupsi lain. Ya, baru Nazar mengalami. Ini presiden. Citra Nazar dibuat sedemikian. Dia ditakut-takuti. Dia ditakut-takuti, diteror sebetulnya. Nah, mungkin ini surat bagian dari balasan pihak Nazar. Karena apa? Karena dengan surat ini dia ingin menempatkan SBY sebagai orang yang sekarang istilahnya dalam bola itu ya sekarang bola ada di tangan Anda. Dia disorot SBY. Ini loh, jangan-jangan kamu yang menjadi pangkal soal. Hanya kamu yang bisa membantu. Jadi akhirnya bisa jadi tudingan baru. Absolut. Kekuasaan SBY di sini ditantang oleh Nazar. Karena apa? Nazar bisa minta bantuan pihak lain kok. Tapi kenapa dia ke SBY langsung? Kenapa dia nggak ke KPK? Kenapa dia nggak ke DPR? Kenapa dia nggak ke masyarakat? Langsung, nih, Anda yang menentukan. Anda lah penguasa total di negeri ini. Tolong bantu saya. Udahlah, saya capek. Kan gitu kira-kira kan. Dan ini bagus. Karena apa? Saya lihat ya, ini bagian juga dari strategi kubunya Nazar untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Oke, ya. Itu yang paling penting. Menarik. Kita akan dalami lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya ke Mas Iwan. Kalau menurut Mas Iwan, Anda membaca pesan dari Nazarudin, baik itu surat maupun pernyataannya tadi ya, kepada rekan-rekan wartawan, dan sikap bungkamnya ini Anda mengartikan sebagai apa? Padahal sebelumnya Anda juga sempat ngobrol, dan dia tampak begitu santai memberikan pernyataan melalui Skype, dan direkam dan sebagainya tanpa beban. Iya. Makanya secara bercanda saya sampaikan ke publik bahwa ini jadi kayak masuk angin gitu kan ya. Kalau dikatakan tempo hari ada yang bilang cuci otak waktu di perjalanan, pada dibantah lagi oleh pihak Demokrat, yang cuci otak. Tapi kalau ada kejanggalan-kejanggalan kan jelas, seperti dikatakan oleh Mas Bas tadi. Tapi beginilah, kita tarik ke
atas dulu. Persoalan ini kan persoalan bagaimana anggaran negara dirampok dalam tanda kutip bersama-sama gitu, dengan sistematis gitu kan. Nah, secara jernih, bagaimana proyek BUMN itu harus dimenangkan juga oleh BUMN dalam gedung-gedung umpamanya, ya. Tapi karena BUMN yang dimenangkan ini adalah perusahaan TBK, ya, harus ada PT pelaksananya yang menjadi lalu lintas kas. Ini dulu. Nah, terus terang aja hari ini saya dihubungi oleh teman-teman di Demokrat, tentu yang orang yang ingin bersih. Kan jadi kayak saksi itu kita harus akui ada di sana. Ada yang mau bersih-bersih, ada yang enggak. Itu faktual itu. Saya mendapatkan respon seperti itu. Dari rekan-rekan Demokrat? Demokrat, yang senior-senior. Tadi saya ketemu juga Mas Yono di TVRI ada diskusi TWI ya tentang kondisi bangsa gitu kan. Ya. Nah, kalau sebelumnya ketika Nazarudin ditangkap di Kolombia, Anda sempat dihubungi oleh pihak keluarga. Kali ini melihat sikap Nazarudin seperti ini, sempat juga ada keluarga. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Saya mau masuk ke Makobrimob dulu ketika Hamka Yandu itu ditahan, kan saya kenal. Saya bisa masuk gitu sendiri gitu ya, izin. Kalau ini harus izin KPK gitu. Jadi kita ini, saya paling tidak dengan menyatakan saya pernah Skype, paling tidak saya bisa verifikasi lanjutan atau bagaimana. Nggak bisa lagi, harus izin gitu. Tapi gini Mas Iwan, Anda kan pernah paling tidak saya mencoba tarik ke belakang ketika Anda melakukan wawancara via Skype, Anda tentu ada perbincangan sebelumnya, mungkin meyakinkan beliau yang bahwa... belum saya upload ke YouTube adalah 40 menit itu saya bicara. Makanya kalau saya dituding antek dan segala macam, fakta itu nanti membuktikan bagaimana saya harus meyakinkan karir jurnalistik saya. Walaupun saya pernah membantu 3 bulan. Artinya dia sempat tidak mau atau ragu-ragu ketika mau diajak Iya, berskype. harus saya jelaskan itu. Dan 40 menit ada rekamannya. Resiko itu kan ada ketika dia berskype dengan Anda dan juga media-media lainnya melalui itu BlackBerry Messenger ataupun telepon. Betul. Resiko itu kan ada. Resiko untuk memberitahukan nama-nama yang terlibat dan kemudian yang kemungkinan juga akhirnya bisa mengancam istri dan anak-anaknya. Resikonya selalu ada. Yang menarik begini, saya kan tidak hanya memverifikasi kasus ini, ya kan? Mulai dari penggelapan pajak tambun, transfer pricing, dan pola sejenis ini tidak hanya dilakukan Demokrat kok. Partai lain juga terindikasi sama. Yang masalahnya kan Demokrat ini komunikasi publiknya pahpoh kalau saya istilahkan gitu, sehingga mereka menghadapi hal yang demikian karena kepahpohan mereka. Maksud saya begini Mas Iwan, resiko itu kan selalu ada kalau Nazarudin selalu khawatir dengan keselamatan istri dan anaknya. Kenapa takutnya baru sekarang gitu? Nah, perjalanan pulang ini yang 40 jam, tadi 38 kan saya tanya sama si Boy Bonjol ya, 40 jam lah lebih kurang. Ini tanda tanya. Tanda tanya, makanya dari awal kan sudah buka juga di TV One. Ada apa gitu? Nggak ada jurnalis independen. Tidak ada lawyer di pesawat. Lalu yang namanya G5 itu, seingat saya sih 22 jam bisa tembus sampai Jakarta. Karena ada kawan saya mau beli soalnya. Karena dia programmer yang bikin konten. Dari saya ledek juga Nazar. Kawan saya mau beli pesawat karena karyanya. Tapi Nazar G5 karena buron. Dan ini juga nampaknya diantisipasi oleh KPK ya Bang Bas. Karena mereka langsung merilis foto dan juga video hari ini bagaimana perlakuan di pesawat. Bagaimana tenangnya Nazarudin ketika berada di dalam pesawat. Bahkan bisa tidur dengan nyenyak bersama dengan penyidik di sana tanpa khawatir akan dihabisi nyawanya ketika dalam perjalanan. Kalau ia kemudian takut diracun sampai di sini ya. Jadi memang rasa panik di KPK sudah terasa lama. Artinya mereka sekarang berada dalam posisi yang sentral kan. Sementara masalah kepemimpinan sendiri nggak selesai karena keterlibatan beberapa pimpinannya yang disebut-sebut oleh oleh Nazar. Saya kira memang kembali ke tadi yang saya sebut sebagai dua pihak sekarang sudah frontal. Frontal saling menebar teror, saling ancam, delicate balance of terror ini sudah. Ini kita bulan puasa sih ya, artinya mungkin ini masih lempar, kalau ditinju itu hook kiri sedikit, uppercut ya, tunggulah habis lebaran. Yang menarik nanti, dan saya agak yakin dengan cara-cara seperti ini mengirim surat ke presiden, nanti Nazar itu mendapat simpati dari publik, lalu dia akan dijadikan, dalam bahasa Inggris lagi, rallying point. Apa itu? Rallying point itu dia akan menjadi simbol perlawanan massa terhadap masyarakat terhadap sandiwara ini setelah Lebaran. Bisa sampai situ ya? Bisa sampai di situ. Masyarakat sudah tidak peduli apakah dia mau diadili, apakah dia salah benar, apakah Demokrat memang bersih atau kotor, tidak peduli lagi.
Oke. Tapi dia bisa seperti Anwar Ibrahim di Malaysia. Ya. Walaupun bersalah, diadili, dihukum, tapi dia mendapat simpati dan jadi rallying point Ya, itu. ya. Jadi Oke. simbol. Baik. Nah ini kan yang kebalik-balik jadinya kan. Selalu begitu kan. Nah, kita harapkan masyarakat tidak lupa ya. Kita mau lihat kasus ini secara utuh. Bagaimana pernyataan Mestinya Nazarudin begitu. senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan kalau kemudian ia begitu semangat mengumbar-ngumbar atau menuding dan mengeluarkan sejumlah nama, dan kemudian sekarang berubah lagi nih sikapnya. Kemudian ia bungkam dan mau menanggung semua sendiri. Entah apa yang sedang dimainkan di sini, kita juga nanti akan berbincang bersama dengan Bang Nundirman Munil, seorang anggota Komisi 3 DPR yang sempat mengunjungi Nazarudin ketika ia pulang ke tanah air, dan sebenarnya ketika itu belum bisa dikunjungi oleh siapapun. Kita akan berbincang dengan beliau apakah gejala-gejala Nazarudin untuk bungkam sudah terlihat ketika dikunjungi oleh para anggota Dewan. Kami segera kembali di Apa Kabar Indonesia Malam.